Hai Tulip Friends, saya Pipit Yulianti. Saya akan menjawab pertanyaan tentang baking cookies dari kalian semua. Let's go! Ini sebenarnya tergantung dari cookies yang mana yang dimaksud. Mungkin yang pertama seperti cookies yang seperti nastar kali ya, nastar atau kastengels. Nah itu untuk olesan kuningnya, kuning telur dicampur dengan susu atau krim di dilute seperti itu. Dan pada saat pengolesannya keluarkan adonannya pada saat setengah matang baru dioles. Jadi jangan dari di awal olesnya. Jadi oles pada saat setengah matang, hasilnya bisa golden shining. Nah yang kedua mungkin seperti jenis brownies cookies. Nah brownies cookies itu bisa shining karena di dalamnya itu ada banyak kandungan sugar. Dan pastikan kandungan sugarnya itu tuh larut di dalam adonan. Jadi bisa dilarutkan pada saat melelehkan coklat dan juga melelehkan butter. Di situ kan pada saat hangat-hangat sugar bisa dimasukin dan langsung dilarutkan di sana. Jadi hasilnya bisa shining. Untuk mengetes kematangan cookies paling penting tuh lebih baik mencoba satu dulu ya. Bake satu cookies dulu untuk menentukan suhu dan waktu yang tepat, karena setiap oven kan punya tingkat pemanas yang berbeda-beda, jadi harus dicoba dan diicip gitu loh. Jadi kita coba panggang, kita keluarkan dulu selama 5 menit kurang lebih, tunggu sampai dia dingin. Nah kita lihat nih apakah permukaannya udah cukup bagus. Kalau ceritanya terlalu gosong gitu atau terlalu golden brown, mungkin panasnya terlalu panas gitu ya. Tapi kalau misalnya dia warnanya udah bagus tapi dalamnya tingkat kematangannya kurang, mungkin kurang panjang waktunya. Jadi kita bisa nentukan dari sana gitu ya. Nah usahakan juga cookiesnya itu harus ditimbang, karena tebal dan tipisnya cookies juga akan membuat waktu dan temperatur pemanggangan menjadi berbeda. Supaya nggak gosong ya diperhatikan temperaturnya, jangan terlalu tinggi ya kan. Otomatis kalau ceritanya temperaturnya terlalu tinggi pasti cookiesnya jadi gampang gosong. Dan itu juga penting banget perhatian juga ketebalan dari cookies tersebut ya, jangan terlalu tebal juga. Kalau misalnya ovennya memang bukan oven yang kayak convection banget gitu kan. Kalau ceritanya yang di rumah kan biasanya tingkat pemanasnya kan menggunakan kayak dua metal gitu kan. Nah itu kadang-kadang mungkin pemanasannya kurang bisa merata dan dia itu gampang gosong di satu sisi. Jangan lupa juga untuk diputer tray-nya gitu kan, ganti posisi supaya tingkat pematangannya tuh bisa lebih sempurna. Satu lagi juga pada saat penempatannya jangan terlalu mepet satu sama lain cookiesnya, karena kalau terlalu mepet otomatis kan pemanasannya jadi kurang merata gitu, dia terlalu compact satu sama lainnya. Itu diberikan sedikit jarak juga supaya cookiesnya nggak gampang gosong, jadi panasnya juga bisa matangnya juga bisa merata gitu. Cookies yang melebar tuh biasanya mempunyai kandungan fat dan sugar yang lumayan tinggi ya, dan dia punya kandungan tepung terigunya mungkin nggak terlalu banyak. Nah otomatis dia akan spreading gitu, akan lebih melebar. Tergantung dari resepi dan juga tekstur cookies yang diinginkan sih sebenarnya. Nah kalau ceritanya nggak mau terlalu lebar ya otomatis mungkin fatnya bisa dikurangin gitu kan, atau penambahan tepungnya bisa ditambahin supaya dia nggak sampai melebar banget. Nah satu tips lagi juga mungkin bisa juga pada saat di bake cookiesnya dalam keadaan dingin gitu ya, udah di rest dulu di dalam chiller. Buat stick cookies biar mulus, paling penting tuh suhu pemanggangannya tuh ya harus rendah, jadi jangan terlalu tinggi karena coklat yang di atasnya itu kan, coklat stick itu kan kalau kita terlalu panas dia nanti pasti surface-nya bisa nggak mulus tuh. Nah tipsnya bisa satu lagi juga, pakai dilindungi dengan dioles putih telur. Nah putih telur sedikit gitu di permukaan coklat sticknya, jadi tuh kayak protect dia dari heat langsung. Sama suhu pemanggangannya tuh mungkin sekitar di suhu 140, 150 gitu, jangan terlalu tinggi. Jadi panjang waktunya tapi rendah suhunya, nggak terlalu tinggi. Jadi permukaannya fully bisa lebih mulus. Untuk cookies yang lebih crunchy,
Nah, itu perbandingan antara tepung sama fatnya itu biasanya kurang lebih 1:2. Jadi ya, tapi tergantung nanti kalian punya resepi juga sih. Tapi biasanya supaya crunchy, kandungan tepungnya tuh lumayan banyak gitu loh, 2 kali lipat daripada fatnya. Jadi dia bisa nggak terlalu basah gitu loh, agak kering. Yang lebih gitulah 1:2. Nah, kalau untuk soft cookies itu kan maunya kan pasti coklatnya tuh yang lumer gitu kan kalau makan kan. Nah, otomatis coklat yang cocok tuh lebih baik menggunakan real chocolate. Nah, Tulip punya 2 real chocolate yang dark itu yang bittersweet sama 62%. Nah, ini lebih cocok. Nah, kalau bittersweet kan blok gitu, coklat blok. Nah, itu harus dicop sih. Jadi nanti chungnya mungkin agak gede-gede gitu. Nah, kalau yang 62% tuh yang coin. Jadi kita bisa pakai langsung juga sih. Jadi ya semua plus minus lah, dua-duanya bisa dipakai. Nah, pada saat penggunaannya pas di bake dan udah dingin tuh coklatnya tuh bisa kalau disimpan dalam keadaan yang nggak terlalu dingin kayak di kulkas gitu ya. Nah, itu kok coklatnya akan terus meleleh kalau dibandingin sama coklat compound yang mungkin pas udah keras dia akan keras banget gitu. Jadi kalau ini dia tetap melt gitu. Untuk adonan cookies yang terbuat dari butter dan juga penambahan coklat yang cukup banyak tuh pasti pada saat dipanggang bisa meleleh dan meluber. Nah, tapi ada tipsnya. Pada saat produknya udah selesai jadi ya kan, nah setelah selesai ditimbang satu demi satu, lebih baik didinginkan dulu, di-rest di dalam lemari pendingin dan disusun di dalam loyang dan dipanggang pada saat dia tuh kondisinya lumayan dingin gitu ya. Panggang di suhu yang tinggi dalam waktu yang sangat singkat gitu loh, jangan terlalu lama. Kalau saya biasa bikin brownies cookies kurang lebih 6-8 menit aja gitu. Jadi sebentar, jadi dia nggak sampai melebar banget gitu. Nah, itu akan membuat dia punya permukaan dan bentuknya tuh nggak sampai terlalu kempes dan melebar sekali gitu. Pasti beda. Kalau compound, fatnya itu kan otomatis kalau pada saat udah keras, meleleh dan mengeras, dia tuh keras sekali gitu kan, sangat-sangat keras. Sedangkan penggunaan coklat di dalam brownies cookies itu kan lumayan banyak sebagai adonan dan juga sebagai topping. Nah, otomatis pada saat selesai udah dipanggang, tekstur yang dihasilkan dari compound dan real coklat itu pasti beda. Nah, pemanggangan real coklat di dalam oven itu kan otomatis coklat itu dilelehkan tanpa proses tempering. Otomatis pada saat keluar, dia pada saat ngeset lagi itu nggak kayak compound ngeset keras. Dia otomatis pada saat ngeset lagi teksturnya juga akan lebih soft gitu. Jadi dari taste-nya, melting point-nya juga beda, rasanya coklatnya juga berbeda, dan tekstur akhir yang dihasilkan dari coklat brownies-nya juga akan jauh berbeda. Topping buat cookies itu banyak sebenarnya selain coklat chips. Kita bisa juga campurin kacang-kacangan, buah-buah kering, dan juga coming soon kita punya produk baru dari Tulip Coklat Chunk yang coklatnya tuh lebih besar-besar dan coklat banget. Terima kasih Tulip Friends telah mengirimkan pertanyaan kepada kita. Sampai ketemu di episode selanjutnya.